Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat datang di channel Sharing Kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tentang calon pasanganmu itulah cerminan dirimu. Hidup ini sederhana. Allah memberi sebagaimana kebutuhan diri kita. Allah menyatukan dua orang berdasarkan timbangan akhlak dan kadar ketaatan kepadanya, bukan berdasar taraf kecantikan, kegantengan, kekayaan, kepintaran, dan segala timbangan dalam kacamata dunia. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 26, Allah berfirman, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Dalam suatu riwayat yang dikemukakan oleh An-Nasai yang bersumber dari Abdullah binti Umar, bahwa Ummu Mahzul, seorang perempuan pezina, akan dikawini oleh seorang sahabat Nabi. Maka turunlah Quran Surat An-Nur ayat 3 mengenai haramnya perempuan pezina dikawini kecuali oleh laki-laki pezina atau orang yang musyrik. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Mazid sudah terbiasa mengangkut barang dagangannya dari Al-Anbar ke Mekah untuk dijual di Mekah. Kemudian ia bertemu kembali dengan seorang kawannya bernama Anak, perempuan pezina. Mazid meminta izin kepada Rasulullah untuk mengawininya, akan tetapi beliau tidak menjawabnya sehingga turunlah ayat tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hei Mazid, seorang pezina tidak akan mengawini kecuali pezina pula. Oleh karena itu, janganlah engkau menikah dengannya." Rasulullah yang begitu santun dan lembut pun melarang Mazid untuk menikahi seorang pezina, kendati pun Mazid menaruh hati kepadanya. Maka pilihlah pasangan terbaik dengan visi dan misi yang baik, karena pernikahan adalah mengisi separuh agama yang dimiliki. Makalah isilah dengan isian yang baik. Sedangkan bagi siapapun yang pernah menjadi pezina, jangan khawatir, karena ampunan Allah begitu luas. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan taubat seorang hambanya. Demikian janji Allah dalam Al-Quran tentang jodoh. Saat ada ketimpangan pada tingkat akhlak dan ketaatan agama pasangan hidup, maka Allah akan memisahkannya. Seperti kisah Fir'aun dan Asyah, suami kafir dan istri taat, maupun kisah Nabi Lut dan istrinya, suami taat dan istri tidak taat. Maka Allah pun memisahkan mereka. Jadi seberapa baik atau buruk diri kita saat ini, seperti itulah jodoh kita. Ketika kita tidak berdoa spesifik tentang jodoh, lantas Allah mendatangkan seseorang yang kemudian menjadi jodoh kita, bisa jadi kita adalah jawaban Allah dari doa orang tersebut. Jika kita mengharapkan kriteria jodoh yang spesifik, maka berusahalah untuk mencapai taraf kesolehan sebagaimana kriteria yang kita inginkan. Sekali lagi, timbangan di sisi Allah adalah timbangan akhlak dan ketaatan kepadanya. Ketika kita tidak mencapai taraf tersebut, maka Allah akan memberi yang sesuai dengan kadar kesolehan kita saat itu. Namun ketika pernikahan sudah terjadi, kemudian salah satu pihak mengalami upgrading kesolehan, makin taat kepada Allah, sedangkan pasangannya diam di tempat tidak mengalami perubahan menuju lebih baik, jika sudah sangat timpang, maka sangat mungkin bagi Allah untuk memisahkan keduanya di dunia dan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi, mari kita berlomba untuk selalu memperbaiki diri, jangan sampai tertinggal dan timpang dari orang yang kita inginkan untuk hidup bersamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Pada dasarnya Allah akan memperkenankan atau mengabulkan semua doa hambanya. Mari kita berdoa sebanyak-banyaknya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.